Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Soimin dan soimat penonton televisi Stasiun Nusa Tenggara Timur yang dimuliakan Allah. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah melalui beberapa hari melaksanakan siam Ramadan. Semoga puasa kita di bulan ini jauh lebih baik dari sebelumnya dan semoga Allah ridho atas amaliyah puasa kita. Tentunya sholawat dan salam jangan pernah lupa. Di helaan napas kita, mari kita senantiasa bersolawat kepada baginda kita, Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Soimin dan soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah, di antaranya adalah dengan melaksanakan rukun Islam yang ketiga, yaitu menunaikan zakat. Tentunya berbicara tentang zakat, semua orang sudah tahu, terutama umat Islam. Dan zakat ini ada zakat fitrah, zakat mal, zakat harta, dan lain sebagainya. Zakat fitrah yang kita tunaikan pada setiap bulan Ramadan semata adalah untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Namun ada esensi zakat yang perlu kita tunaikan karena akan mengangkat kesejahteraan dan kesetaraan antara agnia dan masakin, yaitu zakat mal. Untuk itu maka marilah pada bulan Ramadan ini kita berusaha untuk menunaikan zakat secara baik dan benar, tentunya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Zakat di dalam Al-Quran disejajarkan dengan sholat. Ada 24 ayat yang terkandung di dalam Al-Quran yang mensejajarkan sholat dengan zakat. Bahkan ketika sholat itu ditunaikan, apabila zakat tidak diselenggarakan oleh kita, maka sholatnya tidak sempurna. Begitu juga sebaliknya, kita menunaikan zakat tapi tidak melaksanakan sholat, zakat kita tidak sempurna. Di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholah wa atuz zakat wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Tunaikanlah sholat dan bayarkanlah zakat, serta taatlah kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Soimin dan soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa zakat termasuk dalam rukun Islam? Karena zakat merupakan totalitas ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sholat adalah ibadah badaniyah, merupakan mi'rajnya seorang makhluk kepada Khalik, penghambaan total seorang manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dilakukan pada sholat. Setiap sholat, gerakan sholat merupakan wujud komunikasi seorang makhluk dengan Allah, dan di situ juga merupakan wujud syukur seorang hamba kepada Allah dalam kaitan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah, walaupun zakat dengan sholat sama-sama merupakan kewajiban, namun ketika seseorang dengan penuh kesadaran, penuh keikhlasan mengeluarkan zakatnya, maka secara langsung dia melakukan totalitas ibadah yang sempurna. Bukankah kita sadar dan tahu bahwa satu hal yang paling dicintai oleh seluruh manusia di muka bumi itu adalah harta? Sementara kita sadar penuh bahwa Allah tidak akan memberikan segala sesuatu yang berupa harta kalau Allah tidak mengizinkan. Untuk itu, maka Allah menitipkan hak orang lain di dalam harta yang Allah titipkan kepada kita sesuai dengan ayat Al-Quran, wa fi amwalihim haqqul lisya'ilina wal mahrum. Untuk itu soimin dan soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kecintaan manusia terhadap harta terkadang mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Allah tidak menginginkan diduakan. Untuk itulah maka seorang muslim bersyahadat, yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, memuliakan Allah, dan menempatkan Allah di atas segalanya. Sementara kalau Allah membiarkan kita mencintai harta melebihi kecintaan kepada Allah, maka apalah jadinya kita. Untuk itu perintah zakat merupakan perintah Allah untuk mengingatkan kepada kita sebagai wujud syukur bahwa di antara harta yang Allah titipkan kepada kita adalah ada hak orang lain di situ, yaitu haqqul lisya'ilina wal mahrum.
Maka dengan penuh keikhlasan dan kesadaran, ketika kita menunaikan zakat dari harta yang Allah titipkan dan mengeluarkan hak orang lain yang Allah titipkan kepada kita, maka kita menggeser kecintaan kita kepada duniawi, yaitu harta benda, kemudian kita ikhlaskan sebagian demi mewujudkan kecintaan kita kepada Allah. Kemudian, siapakah yang berhak menunaikan zakat? Soimin dan soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam begitu adil. Allah menginginkan adanya keadilan antara yang kaya dan yang miskin. Untuk itulah Allah memerintahkan zakat. Dan zakat diharuskan dipungut oleh seorang amil yang sesungguhnya adalah salah satu penguasa atau salah satu jabatan yang mulia di muka bumi ini yang Allah berikan kepada manusia, yaitu amilin. Dan tugas amil pun begitu berat. Di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, khud min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Pungutlah zakat itu. Seorang amil adalah seorang penguasa, seorang yang dimuliakan oleh Allah untuk memungut zakat. Dan orang yang dipungut zakatnya adalah dinamakan muzakki, yaitu orang kaya, orang muslim, orang yang merdeka dan mempunyai kekuasaan penuh terhadap hartanya. Maka dia setiap tahun 2,5% wajib dikeluarkan karena ada hakul lisya'ilin wal mahrum. Nah, baik itu harta itu adalah berupa perhiasan, perniagaan, pertanian dan lain sebagainya. Untuk itu mari para muzaki, tunaikanlah zakat pada kesempatan ini agar saudara-saudara kita fuqara wal masyakin merasakan kenikmatan karunia Allah yang dititipkan kepada kita sekalian. Kemudian siapakah yang harus menerima zakat? Bismillahirrahmanirrahim. Innas shadaqata lil fuqara wal masyakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa ibnis sabil wa fi sabilillah. Ada 8 ketentuan orang yang wajib menerima zakat. Tidak berbentuk bangunan, tidak berbentuk fisik, tetapi manusia. Untuk itu, mari tunaikan zakat kita kepada yang berhak menerimanya. Itu saja barangkali soimin dan soimat yang dimuliakan Allah. Semoga Allah memberikan rezeki yang berkah kepada kita. Albirru man ittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.